Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmadi Ibnu Hasim. Kemudian yang saya hormati pula Mbak Hanita dan Ibu Sri Welas yang sudah mengumpulkan teman-teman di sini untuk bisa berkumpul bersama. Saya merasa berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Dengan adanya teman-teman itu juga meluruskan jalan saya. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Di sana tidak ada masalah kan tadi kan? Tidak. Aman. Alhamdulillah. Lancar Bu. Amin. Jalan tol. Ya ini ya, memang sebagian adalah pekerjaan saya. Jadi kalau memang di sini pakai QR code itu supaya kita tahu siapa yang masuk ke sini itu kita tahu ya. Dan juga misalnya teman-teman itu harus mempunyai kartu ya. Nah kartu itu sebenarnya juga memudahkan teman-teman semuanya. Misalnya mau booking tiket atau mau booking hotel sendiri itu dengan lebih murah. Kalau booking sendiri online, misalnya di trip.com, Traveloka, kemudian Nusatrip, kemudian ada apa? Ada di langsung KT Pasifik ataupun di Garuda itu lebih murah daripada beli di agen. Gitu loh. Nah kemudian ataupun kalau ingin belanja ataupun membayar seketika transit itu TNG Mastercard bisa digunakan untuk pembayaran. Jadi teman-teman tidak perlu misalnya transit Singapura atau transit Brunei atau transit di Malaysia itu tidak perlu membawa currency atau uang dolarnya mereka. Jadi cukup dengan TNG diisi dari Hong Kong itu sudah bisa dipakai. Jadi secara tidak langsung teman-teman itu harus merasa termudahkan. Kita tuh memberi kemudahan, cuma teman-teman itu tidak merasa. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit saja, ya gitu saja. Nah, kalau teman-teman masih ada masalah, itu bisa menghubungi langsung ke layanan pelanggan, bukan ke saya hanya mengarahkan saja. Ya gitu. Nah, saya kira cukup sekian saja. Saya hanya memberi. Sebenarnya saya tuh tidak suka ngomong banyak di sini tuh tidak begitu suka, nggak demam panggung gitu loh. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz yang lebih lebih canggih untuk memberikan pengarahan kepada teman-teman semuanya. Saya kira cukup sekian. Kalau memang saya ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Bunda Christine selaku manajemen gedung TNG yang luar biasa dengan sabar memberi kita tempat fasilitas yang luar biasanya. Tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak kedinginan dan tidak pokoknya nyaman gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Semoga beliau senantiasa sehat dan selalu sabar menaungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo duduknya dirapikan, maju ke depan semua. Ya, dirapikan monggo. Kita duduk hikmat mendengarkan tausiah mawaddah hasanah dari guru kita. Jadi eman-eman ya, lama kita nggak jumpa, monggo duduk khidmat dulu di bawah semua ya. Tempatnya masih muat biar terlihat rapi ya. Matur suwun. Monggo duduk di bawah semua monggo biar rapi. Barisannya biar rapi ya. Monggo. Alhamdulillah. Tiba saatnya kita acaranya mawaddah hasanah dari guru kita Al Ustadz Ahmadi Ibnu Hasim. Waktu dan tempat dipersilakan. Kondisi Bu. Iki istilah iki wis dipindah. Pinggir kena wis. Nah wis kon. Kondisi Bu Sri munggah. Ya ketutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat Bu ya. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat zahir dan batin. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Melimpah. Berkah. Dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga datangnya. Siapa tahu nanti ibu-ibu pulang dari sini ke rumah majikan langsung dikasih ampau 2.000. Itu namanya rezeki yang tidak diduga-duga Bu. Sudah dikasih ampau semua Bu. Ya makanya ntar jawab lagi salamnya. Ya, pulang dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kompak jawabannya. Ada yang lebih awal, ada yang terakhir. Ya. Ya, karena kata Nabi itu innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, tunggal, dan suka yuhibbul witro, suka kepada barang yang ganjil-ganjil. Tadi baru 2 kali ya Bu ya. Ya, kita ganjilkan tambah sekali lagi. Ya, biar yuhibbul witro. Allah suka kepada sesuatu yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak, semangat juga. Karena apa tuh? Biar dapat ya, sama-sama dulu sebelum kita mulai ya, kita refresh lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yuk sama-sama semuanya Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabiyuna al-amiru
nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad. Bu, kalau mendengar nama Nabi Muhammad itu disebut, maka usahakan harus membaca sholawat. Ibu-ibu kira-kira kalau dikatakan sama temannya pelit mau nggak bu? Nggak mau kan? Nah, kata Nabi itu, Rasulullah itu menyebutkan, orang yang tidak mau bersolawat kepadaku ketika namaku disebut, nah itu dia orang yang pelit. Ya. Berarti pelit. Ini berarti yang nggak baca solawat pelit. Nggak usah deket-deket berarti ya. Kalau pelit sih nggak masalah bu, nggak terlalu parah. Ada sesuatu yang lebih parah dari pelit itu bu, kata Nabi. Suatu saat, saya cerita dulu. Mau dengar cerita bu? Wow. Ya, kalau kita mendengarkan suatu cerita atau kisah, kalau yang kita dengarkan itu adalah kisah-kisahnya orang soleh, itu akan mendatangkan atau menurunkan rahmatnya Allah. Kisah-kisah orang soleh itu sering biasa kita sebut dengan pembacaan manakib. Manakib itu kan adalah menceritakan tentang orang-orang soleh. Jadi kalau suatu kisah dikisahkan dan kisah itu orang-orang soleh, maka akan menurunkan rahmatnya Allah di situ. Suatu ketika bu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan masih banyak yang pelit ternyata. Padahal barusan ya. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kayaknya baca selawatnya nggak ikhlas. Takut dibilang pelit aja makanya berselawat ini. Ya. Jadi di zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu bu, tuh tak kompak lagi kan. Jadi di zaman Nabi Muhammad, suatu saat Rasulullah itu bu, nggak ikhlas, kan juga kompak jadi. Jadi suatu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berkhutbah, ingin menyampaikan tausiah kepada para sahabatnya. Kalau ibu-ibu tahu mimbar kan bu ya? Tahu mimbar ya, untuk orang baca khutbah biasa. Jadi biasanya mimbar itu mau naik itu kan ada apanya namanya bu? Ada tangga ya. Kalau bahasa Hongkongnya tangga apa bu? Apa namanya? Aduh, kalau saya nyebutnya takut keselio nanti. Padahal ibu-ibu ya, di Indonesia itu bu, yang ada namanya kota Amoy di tempat saya bu, di Singkawang. Tapi nggak bisa bahasa Cina. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke tangga pertama, mau naik mimbar. Kemudian Rasulullah naik lagi tangga kedua. Kemudian naik lagi ke tangga yang ketiga. Tiba-tiba Rasulullah ketika naik tangga pertama, beliau itu
mengucapkan amin. Ya. Kemudian naik lagi tangga kedua, Rasulullah itu mengucapkan lagi amin. Naik lagi tangga ketiga, Rasulullah mengucapkan lagi amin. Biasanya kalau kita amin ini karena ada apa, Bu? Karena ada yang berdoa. Nah, Rasulullah ini sahabat yang menyaksikan ketika itu tidak ada yang berdoa, Bu. Tidak ada yang berdoa, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Ya. Jadi setelah berkhutbah, Rasulullah itu turun dari mimbar. Jadi pada sahabat itu bingung, heran, Bu. Laqad sami'na kalimatan lam nasma'ha min qabl, kata sahabat. Ya Rasulullah, sungguh kami itu tidak pernah mendengar kalimat yang engkau ucapkan tadi, yang sebelum-sebelumnya belum pernah engkau lakukan. Ya, yaitu amin sampai 3 kali. Harusnya kan kalau amin ada yang berdoa. Nah, Rasulullah itu tidak berdoa, kemudian amin. Setelah mendengar ucapan pertanyaan dari sahabat seperti itu, maka Rasulullah menjelaskan. Kata Rasulullah, iya, tadi saya itu amin, amin sampai 3 kali. Itu kata Rasulullah, tadi waktu saya naik mimbar, malaikat Jibril itu datang ada di dekat saya. Ternyata yang berdoa malaikat Jibril. Pertanyaannya, Bu, kalau yang berdoa itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, kemudian yang mengaminkan doa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira nih, Bu, doanya dikabulkan nggak, Don? Ini yang berdoa pimpinannya para malaikat, Bu. Kemudian yang mengaminkan pimpinannya para ya, pimpinannya makhluk Allah, ya, Rasulullah. Oh, ini tembus langsung, Bu. Ya, langsung tembus ini. Nggak mungkin nggak dikabul. Apa isi doa malaikat Jibril itu? Yang pertama, ketika naik tangga pertama, kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, sungguh celaka, sungguh sangat jauh dari rahmat Allah bagi orang yang apabila diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan berakhir, doanya setelah bulan Ramadan berakhir, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Aminnya Rasulullah ini artinya apa nih? Ucapan aminnya Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu setuju dengan doanya malaikat Jibril yang mendoakan orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Bulan Ramadan kurang berapa hari lagi, Bu? Kurang 1 bulan lagi. Bulan Ramadan itu bulan ampunan, tapi ada umatnya Rasulullah meskipun bertemu dengan bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, doanya malaikat Jibril, celaka dan jauh dari rahmat Allah. Itu yang pertama, Bu. Makanya nanti pas Ramadan betul-betul, ya, betul-betul Ramadan. Yang hanya kurang 1 bulan. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat lahir dan batin, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah itu kalau sudah bertemu dengan yang namanya bulan Rajab, Bu ya, maka beliau itu akan senantiasa berdoa, Bu, seperti yang tadi itu dilantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab
Ya Allah, berkahilah aku atau kami di bulan Rajab. Dah lewat ya? Iya, sekarang bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikanlah kami ya Allah Ramadan, kepada bulan Ramadan. Itu yang pertama doanya malaikat Jibril. Apa Bu yang pertama doanya tadi? Jadi ya, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi dosanya tidak diampuni, orang yang rugi. Yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi tangga kedua, ya. Naik lagi ke tangga yang kedua, kemudian mengucapkan lagi amin. Karena malaikat Jibril berdoa lagi. Yang kedua, doanya malaikat Jibril itu mendoakan bagi siapa saja yang masih ada kedua orang tuanya. Masih ada Bu orang tuanya Bu? Bapak Ibu yang masih ada, mudah-mudahan kedua orang tuanya oleh Allah diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, diberikan kesehatan zahir dan batin. Diberkahi rezekinya. Kalau yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan orang tuanya oleh Allah diberikan kenikmatan-kenikmatan kubur. Ya, dijauhkan dari siksa kubur. Dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada siapa? Iya, Bunda Christine ya, yang baru saja ditinggal wafat oleh ayahnya ya. Ayahnya. Kita doakan, kita kirim Fatihah sebentar ya. Yang mudah-mudahan ayahnya yang bernama siapa ini? Panut Tarno Miharjo bin Mustofa bin siapa? Mustofa ya. Ya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kenikmatan kubur. Dijauhkan dari siksa kubur. Dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan harapannya adalah nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua, maka celaka, rugi bagi seorang anak yang masih ada kedua orang tuanya, ibu bapaknya masih ada, akan tetapi tidak bisa membuat anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Makanya yang masih punya orang tua, ya, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama yang namanya ibu-ibu. Ini ibu-ibu sih ya. Katanya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Ibu surganya di mana? Iya, di suami. Nah. Itu yang kedua. Kemudian ini Bu yang terakhir Bu. Ya, jadi naik lagi tangga ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi kepada Allah. Apa doanya? Yang ketiga itu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh akan jauh dari rahmat Allah bagi umatmu yang apabila disebutkan namamu tapi tidak mau bersolawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh kan takut lagi makan solawat. Kalau tadi takut nggak dikasih apa? Angka. Sekarang takut rugi, takut celaka. Nah, makanya baca solawat lah
ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Ini belum mulai ya Bu ya? Belum mulai. Ini mukadimahnya belum selesai tadi saya. Ya. Mau lanjut dah Bu? Lanjut. Mau lanjut? Lanjut. Kalau umpama saya sampai jam 5 sore ceramah itu gimana Bu? Boleh Bu? Boleh. Mau Bu? Mau. Iya ibu-ibu sampai jam 5, saya jam 1 nanti pulang. Kalau kata Bu Christine tadi, beliau itu nggak suka apa di atas panggung. Kalau saya sukanya di atas kursi ini Bu, bukan di atas panggung malahan. Ya jadi itu Bu. Jadi saya lanjutkan. Lanjut ya Bu ya. Kalau ibu-ibu ini kan majikan bagi saya, ini saya pembantunya. Iya. Makanya Nabi itu bilang begini Bu. Ya, al-imamu khadimul ummah. Pemimpin itu pelayan bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi sekarang ini saya lagi jadi pembantu ibu-ibu nih. Makanya saya tanya, lanjut majikan. Ini kalau udah majikan yang dulu gak bisa noda ini. Lanjut majikan. Santai aja Bu ya, nggak apa-apa. Ini karena kebetulan memang saya terakhir itu ke Hong Kong 2019 sebelum Covid. Jadi baru kali ini lagi 2024 baru bisa masuk Hong Kong lagi. 5 tahun ya, 5 tahun. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi sama ibu-ibu ini. Dan alhamdulillah ketemunya saat ini di bulan Sya'ban. 1 bulan lagi kita akan puasa Ramadan. Kebetulan ini apa ini temanya ini? Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Jadi orang memperingati Isra Mi'raj itu tidak hanya ketika berada di bulan Rajab. Isra Mi'raj itu ya, Isra dan Mi'raj itu terjadi tanggal berapa Bu? 27 Rajab. Ini belum mulai Bu ya ceramahnya, baru pembukaannya belum selesai masih. Tadi kan cuman sampai Muhammad. Belum dilanjut tuh. Ya belum dilanjut ya, mau lanjut Bu ya? Lanjut. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua oleh Allah diberikan karunia kenikmatan berupa panjang umur, sehat zahir dan batin, sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Ya, namun sebelumnya yang saya hormati Ibu Christine selaku apa ini? Manajer. Host leader katanya. Ya, host leader di apa namanya nih ya? TNG ya. Yang sudah sudi meminjamkan tempat ini untuk kita berkumpul bersama, untuk kita bermuwajahah, untuk kita bermujalasah, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita doakan Bu Christine sekeluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitasnya. Tentunya mudah-mudahan senantiasa dititipkan oleh Allah di dalam hatinya berupa hidayah, sehingga bisa memasukkan Mbak Christine ke dalam surganya Allah nanti. Amin. Allahumma amin. Bu. Kira-kira nih ibu-ibu datang ke sini untuk ngapain sih Ibu? Ngaji. Yakin untuk ngaji Bu? Yakin untuk ngaji? Bukan. Takutnya saya itu cuma untuk bikin-bikin story saja. Kok dari tadi cepat dari tadi. Iya, takutnya cuma datang ke sini ini cuma untuk jepret aja. Reels YouTube. Ya jadi
Ibu-ibu saya yakinlah datang ke tempat ini mungkin ada yang untuk ngaji, mungkin ada juga yang untuk apa lagi selain ngaji, Bu? Jepret. Apa lagi yang untuk silaturahim, ya. Ya, sebelum saya masuk menjelaskan tentang Isra Mi'raj, saya menjelaskan ini dulu, Bu. Ya, jadi ibu-ibu datang ke sini, Bu, datang ke majelis seperti ini, itu sudah dapat suatu keutamaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, Bu. Ya, meskipun sambil ya kayak tadi jepret-jepret. Ya. Rasulullah itu menyebutkan begini dalam salah satu hadisnya. Ya. Barang siapa ya yang duduk, ya, ini ngaji beneran, ngaji beneran, Bu. Ya. Ngantuk ya, Bu ya? Masa sudah ngantuk, baru jam berapa ini? Ya. Rasulullah menyebutkan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Wah, ini keutamaannya, Bu. Julusuka sa'atan, dudukmu 1 saat, 1 jam atau sebentar lah. Julusuka sa'atan, dudukmu 1 jam fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Ini yakin kita majlis ilmu ya, Bu ya? Bukan majlisnya jepret-jepret. Ya, majlis ilmu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu 1 jam di dalam majlis ilmu seperti ini. Nah, ini Rasulullah ini nyebutnya duduk, bukan baring-baring. Takutnya ada yang baring-baring nih, Bu. Ada nggak yang tidur-tiduran? Nggak ada. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu 1 jam di dalam majlis ilmu seperti ini nih. La tamassu qalaman, kamu tidak memegang pulpen. Ada yang pegang? Alhamdulillah. Cuma 1 ekor, 1 ekor. Kok cuma 1 orang? Oh ya, pegang. Jadi pegang doang. Jadi kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman, dudukmu di dalam majlis ilmu 1 jam. La tamassu qalaman, engkau tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walau harfan, meskipun hanya 1 huruf. Ada yang nulis nggak? Nggak ada. Nggak ada apa-apa, Bu. Walaupun nggak bawa pulpen, nggak nulis, nggak apa-apa. Rasulullah itu bilangnya gitu kan, dudukmu 1 jam, meskipun engkau tidak bawa pulpen, meskipun engkau tidak nulis walaupun 1 huruf. Nah, orang yang hadir di majelis ilmu yang tidak bawa pulpen dan tidak nulis, ya kata Rasulullah, keutamaannya apa? Khairul laka, itu jauh lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. 1000 budak. Siapa yang mau memerdekakan 1000 budak itu? Tahu budak enggak, Bu? Hamba sahaya ya di zaman Rasulullah. Cuman sekarang enggak ada lagi. Itu 1 budak aja itu bisa berapa banyak duit yang harus dikeluarkan kalau memerdekakan budak. Tapi dengan barokahnya orang yang datang ke majelis ilmu, duduk mendengarkan orang yang memberikan tausiah, maka pahalanya jauh lebih baik daripada orang memerdekakan 1000. Amin Allahumma amin. Dahsyat, Bu, orang nuntut ilmu pahalanya besar, Bu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan begini, manin taqala liyata'allamu ilman ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang pergi atau yang pindah dari suatu tempat ke tempat majelis ilmu yang seperti ini nih. Ini ibu-ibu kan datang dari sana kan? Iya, datang dari sana, dari tempat majikan, datang ke sini tujuannya tadi untuk apa, Bu? Untuk ngaji, bukan jepret-jepret. Maka kata Rasulullah, apa tuh keutamaannya yang akan didapatkan oleh orang yang datang ke tempat ini, pindah dari tempat asalnya mendatangi majelis ilmu seperti ini? Ghufira lahu qabla ayyakhtuwa.
Rasulullah menyebutkan keutamaannya adalah ghufira lahu qabla ayyahtua. Maka kata Rasulullah, orang yang datang pergi dari suatu tempat ke tempat majelis ilmu seperti ini akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya yang pertama kali ke tempat ini. Ibu-ibu dari rumah majikan ke sini sebelum berangkat dah ada niatan untuk datang, udah tuh rontok semua dosanya, Bu. Makanya kalau ada majelis ilmu seperti ini ya udah hadir saja. Duduk aja. Ya, duduk datang diam. Duduk datang diam. Duduk datang diam. Duduk datang diam. Udah, satu pahalanya tadi lebih baik dari memerdekakan budak. Yang kedua, diampuni dosanya oleh Allah sebelum sebelum berangkat dah diampuni dulu, Bu. Habis rontok semua. Ya mudah-mudahan barokah majelis ini dosa kita oleh Allah diampuni semuanya. Amin. Allahumma amin. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut kemana? Ya, santai aja ya ibu-ibu ya. Nih, sesuai dengan judulnya memperingati Isra dan Mi'raj. Allahumma sholli. Enggak apa-apa. Karena baru saya Allahumma belum. Mau ngapain kok sampai gini gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sama-sama semuanya, Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina hadza ila yaumil akhirah. Tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Rasulullah dimi'rajkan bertemu Allah sang khaliqul alam. Itu semua dilalui tidak sampai 1 malam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa
طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Pada saat itu Rasulullah mendapatkan perintah melaksanakan salat wajib 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Mari lakukan dengan ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Itu semua diwajibkan kepada umat Islam. Allahumma sholli Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila pada tahun itu Rasulullah sangatlah berduka dikarenakan ditinggal wafat 2 orang yang sangat dicintai. Yang pertama Sayyidah Khadijah, sang istri tercinta. Yang kedua Abu Thalib, pamannya yang sangat membela. Rasulullah sangat bersedih, dinamakan Amul Huzni. Allahumma salli wa sallim salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dah mulai kompak jawabannya. Lanjut Bu. Ini nih ada 2 judul sebenarnya, ada 2 tema. Yang pertama Isra Mi'raj. Ini kalau kita bercerita tentang Isra Mi'raj Bu, 1 hari semalam itu nggak selesai Bu. Tambah lagi memperingati menyambut bulan suci Ramadan. Ini 1 hari. Peringatan Isra 1 hari, menyambut bulan suci Ramadan ceramahnya 1 hari. Berarti 2 hari saya ceramah. Kalau gitu jadi hangus tiket pesawat saya Bu, karena harus pulang. Nah, jadi kita sekarang bulan tanggal 1 di bulan apa Bu? Sya'ban. Tapi tidak apa-apa, memperingati Isra Mi'raj itu tidak mesti harus di bulan Rajab, tidak mesti. Sama dengan ketika orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti harus di bulan Rabiul Awal. Tidak mesti. Ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu tadi udah disebutkan tanggal 27 bulan apa lagi tadi?
tahun sebelum hijrah Rasulullah diisrokan. Kemarin saya isro juga Bu dari Pontianak. Isro dari Pontianak ke Hong Kong. Mi'rajnya tadi baru naik. Jadi Isra itu subhanalladzi tadi udah dibacakan. Siapa Mbak siapa tuh tadi? Ini Mbak Mahmuda. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Udah hafal semua lah kalau ayat tentang ini. Karena zaman sekarang itu orang ngaji itu canggih Bu. Terkadang tidak harus datang ke majelis seperti ini. Yang penting punya kota internet. Klik HP, cari nyari ustadz yang model apa nih? Yang mau dicari ustadz yang kayak apa nih yang sesuai selera? Tapi ilmunya yang banyak. Kalau zaman sekarang nyari apa penceramah yang agak-agak lucu gitu ya. Kalau yang ceramahnya ya. Jadi di dalam Islam itu Bu ada 2 tahun yang aneh Bu tahunnya Bu. Ya, dalam Islam itu ada 2 tahun yang biasanya yang namanya tahun ya tahun 1, tahun 2, 3, 4 sekarang tahun berapa nih? Tahun 2. 1445. Nah di dalam Islam itu ada 2 tahun yang aneh, tidak ada 1, 2, 3-nya tidak ada Bu. Wah tahun gajah. Iya, mana ada tuh tahun namanya di dalam Islam ada tahun gajah yang pertama. Kemudian yang kedua namanya tahun apa? Tadi kan udah disebutkan. Rasulullah sangat bersedih dinamakan Amul Huzni. Terakhir tadi kan? Iya. Ya, tahun kesedihan namanya. Kalau tahun gajah namanya Amul Fil, tahun gajah. Amul Fil atau yang namanya tahun gajah itu terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, dimana ketika itu ada tentara yang bergajah, dinamakanlah dengan tahun gajah. Saya itu nggak bisa membayangkan kalau waktu itu tentaranya kendaraannya bukan gajah tapi kucing. Kucingnya jadinya bukan Amul Fil, namanya Amul Hir, namanya tahun kucing. Itu yang aneh pertama, namanya Amul Fil, tahun gajah, dimana ketika itu ada tentara bergajah yang tujuannya adalah untuk merobohkan Ka'bah. Iya, tujuannya untuk merobohkan Ka'bah. Tapi Allah tidak mau. Ya, karena Ka'bah ini ada yang menjaga. Ya, Ka'bah itu ada yang menjaga, sehingga yang memiliki Ka'bah itu akan melindungi Ka'bah. Makanya dikirimlah oleh Allah yang namanya apa? Burung ababil. Habis tuh Bu, gajah-gajah lawan burung kalah Bu. Ya, kalau sekarang gajah diadu sama burung, menangan mana Bu ya? Menangan gajah. Ya, habis. Itu yang pertama, tahun yang aneh. Namanya tahun gajah. Yang kedua yang aneh itu namanya apa tadi saya sebut Bu? Amul Huzni. Gimana tadi? Tahun kesedihan. Rasulullah sangat bersedih dinamakan tahun Huzni. Kok tahun Huzni sih Bu? Ini bingung nanti. Tahunnya bahasa Indonesia, Huzninya bahasa Arab. Kok tahun Huzni? Ya Rasulullah sangat bersedih dinamakan Amul Huzni. Jadi di dalam Islam itu seperti itu Bu. Sesuatu terjadi itu tidak mungkin serta-merta langsung terjadi. Pasti ada sesuatu yang melatar belakang. Ada sesuatu yang melatar belakanginya. Seperti Amul Fil. Ya, melatar belakanginya apa? Yang ingin merobohkan Ka'bah, dinamakanlah Amul Fil. Ya, tahun gajah.
Begitupun juga Amul Huzni ini, Bu, tahun kesedihan yang terjadi pada tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah di Isra Mi'raj. Iya. Jadi pada tahun Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan itu dinamakanlah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi yang melatar belakangi Isra dan Mi'raj yaitu di mana Rasulullah ketika itu sangat bersedih. Rasulullah ketika itu sangat berduka. Berduka karena apa? Iya. Gimana tadi, masih ingat tak, Bu? Yang nggak ingat berarti nanti diputar yang lewat. Ada yang streaming kayaknya. Ya banyak. Ya. Jadi pada tahun itu dinamakan Amul Huzni karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat dicintainya, Bu. Ya. Yang pertama ditinggal wafat oleh istri pertama. Ya. Istri pertama yang Rasulullah ketika beristrikan Khadijah itu enggak nikah lagi, Bu, kecuali setelah Sayyidah Khadijah itu wafat baru beliau nikah lagi. Kalau yang lain itu kan enggak. Yang lain masih ada, kemudian Rasulullah nikah lagi. Rasulullah ketika bersama Sayyidah Khadijah enggak nikah lagi kecuali ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat. Jadi kalau mau nikah lagi, enggak usah gitu. Ya. Ini ada streaming, kalau saya bilang nanti kedengaran istri saya. Seolah-olah ibu-ibu mendoakan istri saya. Wah, bahaya kalau gitu kan. Bahaya tak? Enggak bahaya tak katanya kan. Ya, jadi Isra dan Mi'raj itu merupakan hadiah dari Allah kepada Rasulullah. Allah itu ingin membahagiakan Rasulullah yang sedang berduka, yang sedang bersedih. Yang sudah kita ketahui, Bu, yang namanya Sayyidah Khadijah itu adalah seorang bangsawan yang sangat kaya raya, Bu. Ya. Jadi Islam itu bisa berkembang sampai saat ini karena dulunya di awal penyebaran Islam itu dibantu oleh seorang yang kaya raya ini. Siapa? Sayyidah Khadijah. Ya, yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan penyebaran Islam. Jadi kalau orang yang kaya-kaya harusnya gini, Bu. Jadi kalau ibu-ibu didoakan mudah-mudahan kaya semua. Amin. Kaya yang tidak kikir, tidak pelit. Amin. Kaya yang derma seperti Sayyidah Khadijah. Sampai habis, Bu, harta Sayyidah Khadijah itu digunakan Rasulullah untuk menyebarkan Islam habis. Sampai-sampai disebutkan ketika Rasulullah Sayyidah Khadijah ini sakit. Ya, ketika Sayyidah Khadijah itu sakit, Rasulullah itu sudah susah ya. Karena orang yang sangat dicintai, orang yang sangat mendukung perjuangannya sebelum wafat. Ya, sampai Sayyidah Khadijah itu mengatakan begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, wahai suamiku tercinta, katanya. Saat ini dulu engkau bersama denganku di awal-awal aku punya harta yang begitu banyaknya. Engkau bisa menggunakan hartaku itu semaumu untuk kepentingan perjuangan Islam. Akan tetapi kata Sayyidah Khadijah, saat ini aku sudah miskin, hartaku sudah habis. Andaikan wahai suamiku tercinta, suatu saat engkau berjuang menyebarkan Islam dan engkau perlu perahu, tahu perahu, Bu? Tahu. Engkau perlu perahu, engkau perlu kapal untuk menyeberangi suatu samudra, untuk menyeberangi suatu lautan, dan engkau tidak menemukan kapal, engkau tidak menemukan perahu, silakan gali kuburanku, ambil tulang belulangku dan buatlah tulangku itu menjadi kapal itu, agar engkau bisa menyeberangi lautan, agar bisa menyebarkan Islam. Bagaimana, Bu, cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah begitu besar sampai beliau itu rela, Bu. Ya, kuburnya suruh gali untuk dibuat kapal. Apa kapal bahasa Hongkongnya? Sin San Sin Sun.
Ya, bah, itu Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah ditinggal wafat ketika itu oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah bersedih karena Khadijah, ya Sayyidah Khadijah adalah orang pertama dari golongan wanita yang beriman kepada Rasulullah di saat yang lain mengingkarinya. Sayyidah Khadijah orang yang pertama mendukung Rasulullah di saat yang lain melecehkan Rasulullah, ya tidak percaya, tidak beriman kepada Rasulullah. Maka Sayyidah Khadijah senantiasa menaungi Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah juga ditinggal wafat oleh pamannya. Siapa namanya, Bu? Abdul Muthalib. Abu Thalib apa Abdul Muthalib, Bu? Kalau Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya. Kalau bapaknya Rasulullah? Abdullah. Kakeknya? Kakeknya lagi? Berarti mentok di kakek sampai di. Saya tuh ingat, Bu, dulu waktu saya kecil-kecil SD lah ya, cuma enggak tahu itu tahun berapa. Ngaji yang namanya kitab Aqidatul Awam itu, Bu. Ya. Ada begini bunyinya. Abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdu Manafiyan tasib. Ada yang hafal, Bu? Ya enggak apa-apa, Bu, enggak wajib hafal ya, Bu. Enggak wajib hafal, tapi kalau sama Nabi dan Rasul wajib hafal. Nah, jadi meninggallah orang yang kedua, orang yang sangat membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, Bu, enggak berani. Ya, ketika ingin menyerang Rasulullah, ketika ingin membunuh Rasulullah, ketika ada pamannya yang namanya Abu Thalib, itu tidak berani orang kafir itu. Karena Rasulullah ini juga keturunan orang hebat, ya dari bangsa Quraisy. Jadi Abu Thalib inilah orang yang sangat membela Rasulullah. Jadi tidak ada orang kafir berani. Maka Rasulullah dibelalah mati-matian oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Dan pada tahun itu oleh Allah Abu Thalib diwafatkan juga. Inilah dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah wafat dalam tahun yang sama. Kemudian inilah yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Setelah wafat maka Allah ingin menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang saat itu sedang berduka, sedang bersedih. Ya, makanya di Isra Mi'rajkanlah Rasulullah, di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian naik lagi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai langit ketujuh. Kemudian naik lagi inda sidratil sampai ke sidratul muntaha. Dan disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jarak yang bukan dekat ya, Bu. Jaraknya itu sekitar 1.200 km, Bu. Berapa, Bu? 1.200 km jarak perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tapi oleh Rasulullah ditempuh dalam waktu hanya sebentar. Tidak sampai 1 malam, Bu. Bahkan di dalam hadis ya disebutkan qabla ayyab rudal farash. Ya, apa tuh? Qabla ayyab rudal farash. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik kembali lagi ke Mekah di Masjidil Haram, itu disebutkan qabla ayyab rudal farash. Sebelum tempatnya Rasulullah yang ditinggalkan tadi itu tempatnya belum dingin, Bu. Artinya masih panas tempat duduknya itu. Artinya kan sangat sebentar. Nah, coba ibu-ibu nih duduk berdiri.
pegang tuh tempatnya tuh. Panas. Nah Rasulullah itu begitu Bu, ketika Isra Mi'raj, tempatnya Rasulullah itu tempat duduknya, kemudian berangkat naik lagi, balik lagi ke Mekah, maka tempat duduk beliau itu, tempat duduknya Rasulullah itu belum dingin, belum sejuk Bu, masih panas. Itu artinya perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik di Mi'raj kan, itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ya, sangat singkat. Ini kemudian Isra Mi'raj itu terjadi perbedaan. Siap majikan. Kata majikan, saya ceramahnya 10 menit lagi Bu. Ini satu belum selesai ini. Kalau kurang, besok boleh ketemu saya lagi di markas BNN. Sampai mana tadi Bu? Iya. Tempat duduknya Rasulullah itu masih panas Bu, belum dingin. Artinya itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini kalau 10 menit lagi, sekarang jam berapa sih? Saya tuh enggak bawa jam soalnya. Jam saya itu kemarin hilang di Jakarta Bu. Pas mau sholat, buka jam, simpan, habis sholat ingat diambil, hilang Bu. Ya nanti kasih tahu saja lagi ya Pak majikan ya. Udah Ustadz udah 10 menit berhenti. Ya langsung berhenti kalau udah Dicukupkan, santai. ya. 1 jam lagi ya. Jadi perjalanannya itu sangat singkat Bu. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu jarak 1200-an kilometer. Kalau di zaman dulu itu perjalanan sekitar 3 bulan Bu baru sampai Bu. Pulang pergi. Tapi Rasulullah sebentar sekali. Secara akal manusia, cara akal kita Bu, mungkin enggak itu terjadi? Itu tidak mungkin secara akal kita. Kenapa? Karena akal kita tidak mampu untuk ke situ. Akan tetapi meskipun akal kita tidak mampu, yang membuat akal kita itu mau. Ya cukup mengatakan kun, fayakun, jadi itu. Allah yang mau. Jadi itu Isra Mi'raj. Kalau kita yang mau kan ya nggak mungkin bisa. Saya aja perjalanan dari Pontianak ke Hong Kong itu 2 hari Bu. Ya 2 hari perjalanan Pontianak Hong Kong. Apalagi ke Palestina. Ya yang jaraknya begitu jauh. Mi'raj lagi ketemu Allah Sidratil Muntaha. Itu tidak sampai 1 malam. Tapi karena yang mau itu adalah Allah, maka jadi. Maka berjalanlah Rasulullah, tidak berjalan sendiri. Makanya ayatnya berbunyi Subhanalladzi. Ya. Apa tuh artinya tadi itu, Bu? Maha suci Allah yang telah memperjalan. Iya. Sebenarnya ayatnya begini, Subhanallahilladzi. Ya, cuman lafaz Allahnya disimpan. Ya, disimpan di apa? Jadi dibaca Subhanalladzi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Rasulullah tidak berjalan sendiri, Bu. Diperjalankan. Karena kalau yang mau cuma Rasulullah, yang berkehendak hanya Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu adalah manusia, maka tidak akan jadi. Tapi yang mau Allah ya jadi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Jadi yang namanya Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Rasulullah berangkatnya malam, Bu. Bukan siang. Ya, perjalanan malam. Tidak sampai 1 malam, sebentar saja tuh. Sampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, kita singkat-singkat saja kisahnya, Bu, karena tinggal 2 menit. Waduh, tinggal 2 menit. 7 menit. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj, Bu. Mi'raj itu artinya
naik. Kalau Isra itu berjalan, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram, Isra namanya. Dari Masjidil Aqsa naik pertama ke langit, ya, ke langit pertama itu namanya Mi'raj. Maka naiklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit pertama. Naik ke langit yang pertama, maka Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kok banyak banget sih? Nabi Idris, Nabi Musa, Isa, kok banyak banget yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Yuk, yang tahu jawabannya. Mau hadiah, Bu? Mau. Jawab yang benar dulu. Yuk. Ketika naik langit pertama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Kebanyakan jawabnya ininya satu. Ya udah biar adil, nggak usah dikasih semua aja deh. Gitu ya. Maka bertemu dengan Nabi Adam. Ini singkat-singkat aja kisahnya. Kemudian dari langit pertama Rasulullah melanjutkan lagi ke langit yang kedua. Maka bertemulah dengan Nabi Idris. Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa, Bu? Bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ingat, Bu, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian oh, itu yang banyak pahalanya tuh. Nah, yang nyatet. Kemudian melanjutkan lagi ke langit yang ketiga, Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Musa terus dari tadi katanya tinggal 7 menit, 1 langit 1 menit habis lagi, Bu. Belum sempat turun lagi. Maka naik lagi Rasulullah ke langit yang berapa? Ketiga. Maka bertemulah Rasulullah dengan Nabi paling ganteng. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian melanjutkan lagi ke langit yang keempat, bertemulah dengan Nabi Idris. Ini jangan-jangan googling ini. Ya. Sekarang itu udah itu soal kan ya, Bu. Mau ngaji itu kita nanya sesuatu boleh nanya Syekh Google. Syekh Google tuh pinter kadang. Ya kalau nanya ada aja jawabannya gitu kalau ngalah-ngalahin ustaz ya. Maka di langit yang keberapa tadi? Keempat bertemu dengan Nabi kok Yusuf sih? Nabi Yusuf itu yang ketiga, ya. Naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris. Naik lagi ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Kelima Nabi Harun alaihi salam. Ya. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat bertemu dengan keberapa? Iya, naik lagi ke langit yang keenam bertemulah dengan Nabi Kalimullah. Nabi Ibrahim, Musa. Ya, Kalimullah itu Kalimullah itu Nabi Musa, Bu. Ya, nabi yang berbicara secara langsung kepada Allah. Ya, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian setelah keenam naik lagi ke langit yang ketujuh. Maka bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dah, habis. Cukup 7 menit, Bu. Masih belum turun ya. Belum turun. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya. Sampailah di Sidratil Muntaha. Bahkan ada yang menyebutkan mustawan sampai ke Arsy bahkan. Disitulah Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah berupa sholat, Bu. Ya, jadi pada intinya orang yang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memperingati sholat. Udah sholat, Bu? Belum. Subuh? Oh, sudah. Zuhur? Belum waktunya. Jadi ketika sudah mendapatkan perintah dari Allah berupa sholat selama sebanyak 50 kali. Jadi sholat pertama kali itu, Bu, ya, sholat pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah itu 50 waktu dalam sehari semalam. Gimana ya kira-kira melakukan sholat 50 waktu sehari semalam itu ya? Yang 5 waktu aja masih banyak yang itu ibu-ibu yang bilangnya, bukan saya ya. Gak usah jujur-jujur, Bu. Ya, Allah mewahyukan kepada Rasulullah perintah berupa melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Gak sempat kerja, Bu. Tak sempat ke Hongkong, ibu-ibu. Baru habis mandi sebentar, pakai baju, azan lagi. Gak sempat masak. Ya? Jadi Rasulullah setelah mendapatkan perintah sholat berupa 50 waktu sholat dalam sehari semalam, maka turun Rasulullah. Turun langit ke-7. Kemudian dari langit yang ke-7 tadi ketemu Nabi siapa, Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun lagi ke langit yang ke-6. Bertemu Nabi siapa, Bu? Bertemulah dengan Nabi Musa. Wah, ini nih ketika turun di langit yang ke-6 ini, Bu. Ya. Ketemu dengan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa. Ya Muhammad, kamu naik tuh ketemu sama Allah, kata Nabi Musa, dapat apa? Ya. Kasih tahu sama Nabi Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk umat-umat saya melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Wah, kata Nabi Musa, gak usah mau Muhammad. Berat tuh sholat tuh. Sholat itu berat. Iya. Sholat berat Muhammad, umatmu tuh kecil-kecil. Umatmu kerdil-kerdil ya enggak. Umatmu kecil-kecil enggak bakalan sanggup, enggak bakalan mampu tuh untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Jadi gimana? Musa, ya udah kalau gitu minta diskon sama Allah. Ya. Ini mau tahun baru diskon deh gitu ya. Udah minta diskon sama Allah, naik lagi. Iya, naik lagi. Akhirnya Muhammad berangkat lagi, naik lagi. Naik lagi minta keringanan sama Allah. Ya udah dikasih sama Allah. Diskon. Udah dikasih diskon menjadi 45. Ternyata di diskon 5 sama Allah. Jadi diskon itu udah ada sejak dulu, Bu. Diskon udah ada. Ya, udah di diskon berapa persen tuh? 5%. Ya, diskon 5%. Turun lagi, sudah 45, turun lagi langit ke-7. Naik langit ke-6, bertemu lagi sama Nabi Musa. Ditanya, gimana Muhammad? Diskon berapa? 5. Masih 45. Udah, kata Nabi Musa, enggak sanggup tuh umatmu. Ini nih kecil-kecil yang hari kecil-kecil enggak sanggup nih umatmu. Jadi gimana Musa? Minta lagi diskon. Ya, minta diskon lagi. Ya udah, diskon, naik lagi Nabi Muhammad. Sampai bertemu lagi dengan Allah, dikasih lagi 5. Jadi 40. Turun lagi sampai langit 7, langit 6, dicegat lagi sama Nabi Musa, Bu. Kalau saya kemarin dicegat sama orang migrasi, Bu. Kalau Nabi Muhammad itu dicegat sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, gimana Muhammad, diskon berapa? 5 lagi. 5% lagi diskon. Ya udah Muhammad, naik lagi, minta diskon lagi sama Allah. Naik lagi Nabi Muhammad tuh. Naik, turun, dah berapa kali sampai terakhir itu diskon lah sampai sholat menjadi 5 waktu. Setelah mendapatkan yang terakhir 5 waktu itu, Rasulullah turun ke langit ke-7, kemudian setelah itu turun lagi ke langit yang ke-6, bertemu lagi itu sama Nabi Musa. Gimana Muhammad, diskon tinggal berapa? Tinggal 5. Udah minta diskon lagi deh, diskon lagi.
Ya. Akhirnya keturutan diskon-diskon sampai saat ini. Udah di diskon 50%, bisa nggak sih diskon 60% gitu ya. Ya udah, Nabi Muhammad itu udah nggak mau lagi, Bu. Rasulullah sudah tidak mau lagi untuk bertemu Allah karena sudah malu. Ya udahlah. Akhirnya turunlah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke bumi dan turun lagi ke Makkah. Tuh, ketika turunnya tuh, Bu, turunnya ke Masjidil Haram tadi tuh. Padahal udah bolak-balik tuh berapa kali turun naik dari langit ke-6 sampai ke Allah tuh. Berapa kali turun naik? Ternyata setelah turun di Masjidil Haram, tempat duduknya Rasulullah itu belum dingin. Masih hangat. Kayak sekarang musim dingin. Itu saking sebentarnya, Bu. Ya, saking sebentar. Ya, akhirnya sampailah sholat sampai saat ini 5 waktu dalam sehari Ya, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah, diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Amin Allahumma. Amin. Mana majikannya nih? Gimana majikan? Berapa menit lagi nih? Habis kah? Habis. Oh ya, cukup katanya. Jadi yang namanya pembantu ya harus nurut. Ya, karena kalau tidak nurut nanti dipecat. Bahaya ini. Ya udah ya. Jadi sebelum saya akhiri, sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama semuanya, Bu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ini terakhir dari saya, Bu. Saya tanya dulu nih. Ibu-ibu semua mau masuk surga enggak, Bu? Mau. Oh, belum jawab semua. Mau. Mau masuk surga, Bu? Mau. Mau masuk surga, Bu? Mau. Orang mau masuk surga itu, Bu, syaratnya cuma satu doang. Mau tahu? Mau. Mau melaksanakan syarat yang satu? Syaratnya orang ingin masuk surga itu yang paling utama adalah harus mati dulu. Masa sih gini mau masuk surga semua itu hidup kan enggak ya? Harus mati dulu, Bu. Mati dulu kemudian dihidupkan kembali. Hidupkan kembali. Ini terakhir saya sampaikan satu hadis, Bu. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga. Karena ibu-ibu, wanita, perempuan itu sangat mudah masuk surganya, Bu. Dibandingkan laki-laki. Jadi kalau laki-laki kayak saya ini susah, Bu, mau masuk surga. Kalau ibu-ibu, wanita atau perempuan, Rasulullah udah ngasih jalan pintasnya untuk ibu-ibu masuk surga. Mau jalan pintas masuk surga, Bu? Kalau saya enggak ada jalan pintasnya, Bu. Harus jalan yang sebenarnya. Kalau saya itu menempuh jarak umpamanya 10 km, karena Rasulullah udah ngasih jalan pintas untuk ibu-ibu, itu cuman melewati jalan 1 km aja, Bu. Saya harus 10 kilo. Wah, cepet nanti duluan ibu-ibu masuk surga daripada saya. Mau masuk surga, Bu? Mau. Dah, ini dengarkan. Satu hadis. Kenapa? Belum sekarang. Oh, belum sekarang. Karena belum siap mati masih kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Itu yang pertama. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita, seorang perempuan, seorang apa lagi? Ibu-ibu, ya ibu-ibu kan perempuan semua kan? Iya, enggak ada yang laki-laki ibu-ibu. Ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, sholat 5 waktu. Wa shamat syahroha. Dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebulan lagi, Bu, ya. Jadi ingat, sholat itu yang disebut tadi idza shallatil mar'atu khamsaha. Sholat yang 5 waktu. Enggak, Rasulullah enggak nyebutkan sholat sunnah tuh. Gimana Pak Ustadz? Saya sholat sunnah. Ya enggak apa-apa, lebih bagus. Ya lebih baik. Tapi Rasulullah menyebutkan hanya sholat yang 5 waktu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wa shamat syahroha. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Yang sebulan lagi berpuasa di bulan Ramadan. Udah keberapa tuh? Satu kan tadi apa? Satu, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Dan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang terlarang oleh agama. Yang keberapa? Ketiga. Yang keempat terakhir. Ya, ini yang terakhir nih. Kayaknya ini yang berat gitu. Kalau ibu sih kayaknya di sini enggak berat deh. Apa yang keempat tuh? Yang keempat adalah wa ata'at zaujaha. Dan taat kepada suaminya. Yang enggak ada suami atau belum punya suami, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat suami. Dapat suami yang soleh.
Ini yang amin jangan yang udah punya suami, Bu. Ini yang kencang aminnya udah punya suami. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Sholat. Yang 5 waktu. Yang kedua? Puasa di bulan Ramadan. 3? Menjaga kehormatan. Yang keempat? Taat pada suami. Apa kata Rasulullah? Qilalaha. Dikatakan kepada wanita tadi, dikatakan kepada wanita yang mengerjakan 4 hal ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Udkhulil jannah. Ya, silakan engkau masuk surga. Gampang ya masuk surganya untuk wanita ya, Bu ya. Qilalaha udkhulil jannah. Silakan engkau masuk surga kata Rasulullah. Dan istimewanya lagi, Bu. Istimewanya lagi nih. Kalau kayak saya nih, pintu surga itu kan banyak, Bu. Enggak cuma satu kan. Kalau saya masuk surganya itu enggak bisa milih, Bu, mau pintu mana. Tapi bagi wanita yang mengerjakan 4 hal tadi, ya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, qilalaha udkhulil jannah. Dikatakan kepada wanita tersebut, silakan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Kayak surga punya kakeknya aja kalau gitu ya. Ya, enak ibu-ibu. Jadi wanita dalam Islam itu sangat dimulia. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua dimudahkan ya untuk mengerjakan yang 4 hal ini, sehingga ibu-ibu semuanya dan keluarganya bisa dengan mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu kembali di lain waktu. Yang penting mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat lahir dan sehat lahir dan batin. Ya, kita berdoa dulu sebelum berdoa sebentar. Setelah itu kita tutup. Setelah ditutup apa acaranya? Oh, isoma. Apa tuh isoma? Oh, istirahat, sholat. Istirahat, sholat. Gimana kalau kita balik saja? Dibalik gini. Makan, istirahat, sholat. Jadinya apa tuh? Ya, karena bahaya kan kalau karena takutnya isoma, istirahat, sholat, makan. Takutnya pas sholat ingat makan nanti kan. Aduh, bahaya. Harusnya ada kan, udah ada yang mau berubah jadinya kan. Sholatnya nggak khusyuk. Makanya Nabi itu bilang, ya, Nabi itu memang bilang di dalam hadisnya, kalau makanan itu sudah tersedia lebih baik makan dulu, karena takutnya ingat makan. Nah, bagusnya yang mana, Bu? Makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Makan ingat sholat. Nah, kalau begitu berarti Makan dulu. makan dulu. Ya udah, terserah panitia. Saya manut saja karena saya jadi pembantu. Masa pembantu mau ngatur-ngatur majikan tadi pecat lagi. Ya udah, mari kita sama-sama berdoa. Ya, namun sebelum berdoa kita bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatiha min ikhwanil anbiya wal mursalin wal ulama syuhada salihin sahabati tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila jami'il muslimin wal mu'minin wal ahya'i min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya, seluruh yang hadir dan keluarganya dimanapun berada diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan kelancaran rezeki, di hajat-hajatnya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dimasukkan ke dalam surganya Allah, berkumpul dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga seluruh keluarga kita dimanapun berada yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kenikmatan kubur, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dihindarkan dari azab kubur, dan kuburnya dijadikan oleh Allah menjadi taman-taman surganya Allah, dan nantinya di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita juga baca Fatihah ya, kita khususkan untuk diri kita yang hadir saat ini semuanya, keluarga kita juga, seluruh jamaah PNM. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam hati kita dititipkan keimanan oleh Allah, dititipkan hidayah oleh Allah sampai ajal menjemput. Ya, dan juga mudah-mudahan kalau yang hadir ini semuanya sudah memiliki pasangan hidup, punya suami, mudah-mudahan suaminya dijadikan suami yang soleh, yang dapat membimbing keluarganya dan membawa keluarganya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kalau yang hadir ini belum diberikan jodoh oleh Allah, belum diberikan teman hidup, pasangan hidup, mudah-mudahan oleh Allah diberikan segera jodohnya, dipertemukan dengan pasangan hidupnya, diberikan suami yang soleh yang bisa membimbing ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan semua diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah pula. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدر المقدار العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار وافتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ذي سلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة ودعوات المستجابة عقل الحسن والحسين من أنفس الحكيم قدرة والناظر عين من سويجن الشياطين ويكاد الذين كفروا ليزلقون أبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو لذكر للعالمين. مستجاب لقمان الحكيم ورثة سليمان بن داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمورنا وصحي أجسادنا وقضي حاجاتنا واكثر أموالنا
وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتبع الأدوات كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويقل القول على الكافرين قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ونزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم يا الله، اللهم يا الله, saat ini kami hadir di majlis ini ya Allah. Saat ini kami hadir untuk bertaklim ya Allah. Saat ini kami mengadahkan kedua telapak tangan kami ya Allah, seraya berdoa kepadamu, seraya berdoa memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah ya Allah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah semua dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada ya Allah. Ampunilah ya Allah semua dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Baik yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun yang tersembunyi ya Allah. Ampuni dan hapuslah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari dosa-dosa kami yang paling kecil sampai kepada dosa-dosa kami yang paling besar ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya hanya Engkaulah ya Allah, Zat yang Maha Pengampun ya Allah. Maka ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul ya Allah, janganlah Engkau pisahkan kami dari majlis yang mulia ini ya Allah, kecuali Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau pisahkan kami dari majlis ini ya Allah, kecuali Engkau akan mengabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari majlis ini ya Allah, kecuali Engkau akan memberikan rezeki yang halal yang baik kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami ya Allah dari majlis ini ya Allah, kecuali kami semua semakin dekat kepadamu ya Allah, kecuali kami semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah, hajat-hajat dunia dan hajat-hajat kami di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, permudahkanlah, gampangkanlah semua urusan kami ya Allah, urusan dunia ya Allah dan urusan akhirat nantinya ya Allah. Allahumma ya Allah, masukkanlah semua kami ke dalam surgamu ya Allah. Masukkanlah semua kami ke dalam surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah bersama kedua orang tua kami ya Allah. Sungguh surgamu tidak akan indah tanpa kehadiran ibu dan bapak kami di dalamnya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunlah ibu dan bapak kami ya Allah. Mereka lah yang sudah merawat kami dari kecil ya Allah. Mungkin saja ya Allah ketika orang tua kami yang ingin membesarkan kami ya Allah, mereka melakukan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang terlarang ya Allah. Sungguh kami mohon kepadamu ya Allah, itu semua mereka lakukan untuk kami ya Allah. Maka ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah ibu dan bapak kami ya Allah, karena surgamu tidak akan indah tanpa kehadiran ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, mungkin ketika kedua orang tua kami mencari rezeki ya Allah, mungkin di dalamnya terselip harta rezeki yang mungkin tidak halal ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, itu semua mereka lakukan demi kami ya Allah, demi anak-anaknya ya Allah, untuk membesarkan kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau siksa mereka nantinya ya Allah. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah, karena kami belum sempat untuk menjadi anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami berbakti kepada keduanya.
Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami berbakti kepada mereka ya Allah. Sungguh kami tidak akan sanggup untuk membalas budi dan jasa-jasa mereka ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa mohon kepadamu ya Allah. Dan kami yakin ya Allah, yang saat ini kami berdoa dan Engkau pasti mendengarnya ya Allah. Engkau pasti mendengar doa kami ini ya Allah. Engkau pasti mendengar doa kami ini ya Allah. Maka ampunilah ya Allah, maka terimalah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ini semuanya ya Allah. Sungguh sangat mudah sekali bagimu ya Allah untuk mengabulkan permohonan kami ya Allah. Tidak ada yang susah jika Engkau berkehendak ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Engkau memang berkehendak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari diri pribadi saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.